Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya, Rima Martiensi dengan NIM 7211419226 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tetap mempresentasikan mata kuliah yang sama, yaitu tentang Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Prabowo Yudo Jayanto SEMSA. Nah, jika pada minggu kemarin nih, kita kan udah belajar tentang bab 4 tuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu bab 5 tentang sumber daya komputasi dan juga komunikasi. Nah, di dalam sumber daya komputasi dan komunikasi itu ada apa aja sih, Kak? Jadi, di sini kita akan membahas 5 poin penting nih. Yang pertama ada komponen-komponen komputer, yang kedua ada alat-alat komputasi pribadi, yang ketiga perangkat lunak, yang keempat komunikasi, dan yang terakhir ada jenis jaringan. Untuk yang pertama nih, komponen-komponen komputer. Nah, komputer itu pasti juga mempunyai komponen-komponen, unsur-unsur penyusun komputer itu sendiri, yaitu meliputi perangkat keras seperti prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat-alat input serta output. Nah, masing-masing dari perangkat keras ini akan kita bahas satu persatu nih. Yang kedua ada alat-alat komputasi pribadi. Komputasi pribadi itu telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Nah, pada awalnya itu komputer mikro itu sering disebut sebagai komputer pribadi. Nah, saat pertama kali muncul itu, komputer mikro itu bukan tergabung dalam sebuah jaringan, melainkan berdiri sendiri, sehingga setiap orang yang menggunakan komputer mikro itu hanya menggunakan untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Yang ketiga ada peranti lunak. Peranti lunak ini terdiri dari peranti lunak sistem dan juga aplikasi. Yang keempat ada komunikasi. Kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringannya sendiri. Yang kelima ada jenis jaringan. Jaringan area lokal atau LAN, kemudian jaringan area metropolitan dan area luas atau MAN, dan jaringan area luas atau wide area network atau WAN. Nah, MAN, LAN, dan juga WAN ini akan kita bahas satu persatu. Lanjut aja ya langsung. Untuk yang pertama ada peranti keras komputer. Nah, dalam peranti keras komputer itu ada apa aja? Untuk yang pertama ada prosesor. Nah, prosesor itu apa sih, Kak? Jadi, prosesor itu merupakan suatu tempat di mana pemrosesan data itu dilakukan. Contohnya seperti apa? Seperti Motorola, AMD, Gerix, dan juga Intel. Yang kedua ada komponen-komponen utama komputer. Komponen utama komputer itu ada prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat-alat input, dan output. Kemudian mengenai kecepatan prosesor. Diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik, dan angka ini telah berkembang sangat cepat. Jadi pada mulanya itu satuannya itu menggunakan megahertz atau MHz gitu ya. Nah, maksudnya apa? Yaitu juta siklus per detik. Misal nih ada 4,77 MHz. Maksudnya apa? Ada 4,77 juta siklus per detiknya gitu. Kemudian ada ukuran word. Prosesor pertama disebut bit 8 karena ukuran besar 8 bit akan membentuk ukuran dari satu word. Nah, jadi setiap bit ini mampu menyimpan 1 byte. Kemudian dari 1 byte itu mampu menyimpan 1 karakter. Kekuatan komputer itu dipengaruhi oleh ukuran word dan juga kecepatan prosesor nih. Jadi kecepatan prosesor dan ukuran word itu juga mempengaruhi kekuatan prosesor kalian ya. Yang selanjutnya ada memori. Data disimpan dalam memori dan penyimpanan. Memori yang disebut juga dengan penyimpanan primer atau random access memory atau RAM, mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Nah, di sini saya sediakan gambar ya. Memori komputer itu seperti apa bentuknya? Jadi seperti ini. Yang selanjutnya ada ruang penyimpanan. Muncul dalam bentuk media yang berbeda yang menjadikan lebih sesuai dengan tugas-tugas tertentu. Nah, jenis ruang penyimpanan itu ada berapa sih, Kak? Jadi ruang penyimpanan itu ada 2 ya. Yang pertama ada ruang penyimpanan tetap, dan yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Nah, dari namanya itu udah kelihatan ya, kalau yang ruang penyimpanan tetap itu ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Jadi nggak bisa dilepas-lepas tuh, nggak bisa kita pindahkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain, itu nggak bisa, udah permanen. Contohnya seperti hard drive komputer mikro. Yang kedua ada ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan yang dapat dilepas itu udah jelas, itu dapat dilepas dan digunakan ke komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti pita, disk, flash drive USB, CD, atau media yang lain. Yang selanjutnya adalah alat-alat input. Nah, alat-alat input ini merupakan salah satu komponen yang penting. Karena tanpa alat-alat input ini kita tidak bisa melakukan penginputan data untuk menghasilkan output yang kita inginkan gitu. Nah, contohnya itu seperti apa? Di sini saya menyajikan ada keyboard, kemudian mikrofon, kemudian mouse. Ketiga benda ini merupakan alat contoh-contoh dari alat input komputer.
Kemudian ada alat output. Nah, dua alat output yang paling terkenal itu apa? Seperti monitor dan juga printer. Di sini saya menyediakan gambar contoh alat output itu berupa monitor. Nah, kemudian kita berlanjut tentang konsep tanpa kertas. Nah, sekarang kan udah banyak tuh perusahaan-perusahaan yang menerapkan konsep tanpa kertas di mana lebih suka dengan file-file gitu tanpa di print gitu. Nah, tetapi tuh udah gimana ya? Kayak nggak bisa gitu loh kalau misalnya kita itu tanpa print-print gitu, nggak bisa. Jadi tetap itu masih digunakan dalam perusahaan print-print gitu. Yang selanjutnya ada multimedia, di mana evaluasi utama alat input dan output adalah merujuk arah multimedia. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, kita punya informasi, tapi dalam bentuk kertas, dalam bentuk handout gitu. Nah, tapi kita ingin menampilkan dalam komputer, dalam layar, itu bisa gitu. Misalnya dalam gambar atau dalam video. Yang selanjutnya adalah alat komputasi pribadi. Di dalam alat komputasi pribadi ini, kita akan membahas tentang telepon seluler dengan pesan dan video interaktif, telepon seluler cerdas, jaringan rumah, dan serta keamanan komputasi rumah. Untuk yang pertama nih, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan membuat telepon seluler telah membuat telepon yang menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilannya. Nah, gimana bisa nih? Contoh alat inputnya itu apa dalam telepon gitu. Nah, alat inputnya yaitu keyboard teleponnya itu, keypad teleponnya itu merupakan alat input dalam telepon. Kemudian ada telepon seluler cerdas. Telepon seluler dianggap sebagai telepon cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Yang selanjutnya adalah jaringan rumah. Telah sangat populernya dengan seperti perusahaan TV kabel dan perusahaan telepon yang memasarkan modem untuk koneksi internet broadband. Jadi buat kalian nih yang misalnya nih punya TV kabel gitu, kalian bisa beli modem kabel untuk apa? Untuk mengoneksikan kepada internet. Jadi dengan kalian beli modem kabel itu, kalian bisa terkoneksi dengan internet gitu. Kemudian ada keamanan komputasi rumah. Banyak orang telah menggunakan komputer mikro selama bertahun-tahun dan tidak pernah memikirkan mengenai masalah keamanan. Jadi masalah keamanan itu ada apa aja? Ada pembaruan, ada virus, kemudian ada hacker gitu, ada hacking gitu ya. Yang selanjutnya ada peranti lunak. Nah, peranti lunak sistem disebut juga dengan peranti lunak sistem operasi yang menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Sistem operasi mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan juga peranti keras. Nah, peranti lunak aplikasi itu ada berapa, Kak? Jadi para profesor itu membagi peranti lunak aplikasi itu ke dalam 3 bagian. Ada peranti lunak aplikasi siap pakai, peranti lunak aplikasi khusus, serta peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Yang keempat nih, ada komunikasi. Yang pertama, koneksi publik. Seseorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi, bahkan ketika saluran tersebut memiliki suara statis atau suara berdengung, sedangkan komputer membutuhkan koneksi yang dapat diandalkan. Jadi di sini itu maksudnya ketika kita menggunakan komputer dengan telepon itu koneksinya harus lebih kuat dengan komputer seperti itu. Jadi meskipun ada koneksinya dan komputer, tapi kalau tidak kuat itu ya akan menyusahkan kita sendiri gitu loh. Yang selanjutnya ada saluran pribadi. Komunikasi membutuhkan adanya satu koneksi dari satu titik ke titik lain. Jadi misalnya nih kita pakai WhatsApp gitu, kita mau WhatsApp temen, nah sementara koneksinya itu nggak ada, jadi nggak akan bisa dong pesan kita terkirim sama teman kita gitu. Kemudian ada jaringan pribadi maya. Saluran pribadi mahal biayanya paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet. Saluran pribadi lebih aman karena data organisasi kita adalah satu-satunya data yang berada di saluran komunikasi. Contohnya nih ada BlackBerry 7270. Nah, itu bisa mengambil data kita apabila terkoneksi dengan wifi yang ada di organisasi gitu. Kemudian ada komunikasi jaringan. IOS atau interorganizational system terdiri atas sebuah koneksi model 7 lapisan, yaitu ada lapisan seri, kemudian link data, jaringan, transport, kemudian ada lapisan itu presentasi, lapisan aplikasi gitu. Kemudian protokol untuk komunikasi komputer. Komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Kemudian alamat jaringan internet. Untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan, setiap komputer yang melalui paket data harus memiliki satu alamat internet yang unik. Jadi kita tuh harus memasukkan alamat-alamat yang unik gitu loh, yang bisa terdeteksi dengan teknologi itu sendiri. Misalnya kita mau browsing, tapi alamat kita tuh gak jelas gitu, gak bisa terbaca sama komputer gitu, gak bisa terbaca sama Chrome, sama Mozilla gitu. Jadi kita harus punya alamat yang unik untuk kita bisa misalnya mau mencari pengetahuan gitu. Yang selanjutnya adalah jenis jaringan.
Semakin tergantungnya manajer dan staf profesional pada sumber daya komputer pribadi untuk menyelesaikan pekerjaan. Mereka menyadari adanya keterbatasan dalam meneruskan informasi berbasis komputer dari satu pengguna ke pengguna lain dengan mengirim file ke satu flash disk. Selanjutnya adalah jaringan area lokal atau LAN, sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Media ini biasanya berupa kabel tembaga, namun dapat berupa kabel, serat optik atau media lain. Nah, biasanya itu areanya itu terletak lebih kecil daripada MAN itu. Nah, MAN itu apa? MAN itu adalah jaringan area metropolitan. Jaringan area metropolitan adalah salah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Jarak ini membedakan LAN dan MAN. Jadi kalau LAN itu ada di bawahnya MAN. LAN itu kurang dari 30 mil, tapi kalau MAN itu sekitar kurang lebih 30 mil. Kemudian ada jaringan area luas atau WAN. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan LAN dan MAN, yaitu di atas 30 mil, di mana WAN menggunakan satu carrier umum seperti sistem telepon publik. Nah, jadi di sini yang membedakan antara LAN, antara MAN atau WAN yaitu terletak pada jarak cakupan jaringannya. Kalau LAN itu di bawah 30, kemudian kalau MAN itu kurang lebih 30 dan kemudian ada WAN itu di atas 30 mil. Nah, sekian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, bye!